Keren sekali! Pemuda ini visualisasikan suasana zaman Majapahit dan Sriwijaya lewat rekayasa AI namanya Medan Amrullah. Lulusan STAIN, Kediri, kini ramai dibicarakan di dunia maya setelah salah satu video AI-nya diunggah di akunnya. Lewat kemampuannya memanfaatkan kecerdasan buatan AI, ia berhasil menghadirkan kembali atmosfer dua kerajaan besar Nusantara Majapahit dan Sriwijaya dalam bentuk video visualisasi yang memukau. Melalui riset ikonografi dan gaya arsitektur masa lampau, Medan memadukan data sejarah dengan teknologi modern. Hasilnya bukan sekadar video, tapi interpretasi visual sejarah yang membuat warganet serasa menembus waktu. Halo guys, aku ada di Majapahit tahun 1365 Masehi di masa pemerintahan Hayam Wuruk yang dalam Nagara Kretagama merupakan masa kejayaan. Kita explore. Ini gerbangnya, penghubung menuju ke Daton, terbuat dari bata merah yang tersusun tanpa semen, sangat megah. Di atas ada relief kala, simbol menolak bala. Ini pasar Majapahit guys, ramai sekali. Di sini dijual rempah, kain, hasil bumi, kerajinan, dan lain-lain. Dan di zaman ini masih memakai sistem barter. Wangi segram setali. Wangi. Fakta menarik di Majapahit, tidak ada cabai rawit. Ini karena cabai rawit baru ada di Nusantara di abad 16, dibawa oleh bangsa Portugis dari Amerika Selatan. Di zaman ini produksi bata merah sangatlah masif. Teknologi Majapahit ini yang menjadi ciri khas arsitektur Jawa yang tak tergantikan. Di zaman Majapahit sudah ada peternakan yang tertata, salah satu pilar ekonomi agraris yang mendukung pangan dan transportasi. Inilah rahasia Majapahit, di sawah dan saluran airnya. Tanah subur diolah dengan sistem irigasi yang canggih melampaui zamannya. Air dialirkan dari bendungan dan kanal dari bata merah. Ini prajurit elit Bayangkara guys, badannya besar-besar. Mereka langsung dilatih dan dipimpin oleh Patih Amangkubumi Gajah Mada. Ini kapal Jong Majapahit guys, besar sekali. Kapal ini terbuat dari kayu jati blora agar kuat menahan ombak, dan dengan kapal ini Majapahit menjaga wilayahnya. Ini Taman Sri Gading, sebuah taman dalam Kedaton Majapahit, tempat Raja Hayam Wuruk menyepi, juga tempat para pujangga menulis. Kehidupan religius harmonis sudah ada di Majapahit. Sinkretisasi Hindu Siwa dan Buddha Mahayana di lingkungan Kedaton, dan koeksistensi kepercayaan lokal kejawen dan Hindu Waisnawa di kalangan rakyat. Ini adalah Balai Pustaka Majapahit. Terdapat banyak naskah lontar seperti kakawin, kitab hukum dan pemerintahan, ajaran dharma, dan prasasti genealogis dalam bentuk teks. Pandai besi Majapahit guys, dari sinilah lahir keris, cangkul, pedang para prajurit, kapal niaga, dan kapal perang. Sebuah peradaban yang tidak hanya berkuasa, tapi juga berpikir maju. Dari Majapahit tumbuh semangat kolektif, kesadaran akan pluralitas, dan praksis kerjasama yang menjadi akar peradaban Nusantara. Halo guys, aku ada di Kerajaan Sriwijaya di tahun 850 Masehi, di masa pemerintahan Balaputra Dewa, masa kejayaan bagi Sriwijaya. Kita explore. Ini pasarnya guys, perdagangan di Sriwijaya sangatlah maju. Raja Balaputra Dewa membangun sistem administrasi yang mengatur tarif barang, menjaga kestabilan ekonomi, dan memastikan keamanan jalur laut. Ini dijual rempah, kain tenun, hasil laut, serta barang impor dari perdagangan internasional seperti keramik, logam dari Tiongkok, permata dari Persia, dan lainnya. Inilah Kampung Sipil Sriwijaya, rumah panggung dari kayu ulin beratapkan daun rumbia. Arsitektur ini yang kelak menginspirasi bentuk rumah tradisional Sumatera Selatan di zaman Anda. Adapun bata merah di zaman ini sudah ada namun terbatas. Karena itu hanya dialokasikan untuk pembangunan candi, stupa, wihara, serta ditopang dengan bahan batu kapur. Ini kapal nelayan Sriwijaya guys, besarnya bukan main. Nelayan Sriwijaya mahir membaca arus dan bintang. Mereka membuat alat tangkap dari rotan dan serat alami. Selain fokus di perdagangan dan pelayaran, pertanian di Sriwijaya juga berkembang berkat sistem irigasi alami. Ini mendukung swasembada pangan serta ketahanan ekonomi kerajaan. Sriwijaya merupakan pusat pendidikan monastik terbesar di Asia Tenggara. Banyak pelajar dari mancanegara belajar di sini sebelum melanjutkan ke Universitas Nalanda, India.
Ajaran Mahayana menekankan keseimbangan antara kebijaksanaan dan kasih sayang. Para bikhu mendidik rakyat tentang etika, tanggung jawab, dan harmoni alam sebagai dasar moral. Selain itu juga terdapat pendidikan umum di Sriwijaya. Para murid belajar bahasa Sanskerta, filsafat, astronomi, kosmologi, ilmu pemerintahan, pelayaran, dan lainnya. Dipandu oleh cendekiawan istana dan brahmana. Ini bukti betapa seriusnya Sriwijaya membangun tradisi intelektual yang terorganisir. Sebuah peradaban yang melampaui zamannya. Ya, bengkel armada laut Sriwijaya. Kapal-kapal termasuk kapal jong dibuat tanpa paku besi, tapi diikat dengan pasak kayu dan rotan yang lentur agar tahan gelombang ombak besar. Di zaman ini teknologi logam di Sriwijaya sudah maju. Mereka menguasai teknik peleburan perunggu, tembaga, dan emas. Dari bengkel seperti ini lahir arca, perhiasan, senjata pasukan, dan lainnya. Ini istananya. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya mencapai kejayaannya bukan karena militer, tapi berkat ilmu pengetahuan dan diplomasi. Lewat perjalanan ini, Sriwijaya berbicara kepada kita tentang bangsa yang pernah berdiri di atas samudera, mempersatukan pulau-pulau, identitas, bahasa dalam kebijaksanaan.